Oke, bentar ya kita tunggu Bu Rahmi. Biar ada yang jadi operator. Suara saya kedengaran di Zoom? Dengar, Sir. Dengar ya? Oke. Susah juga ya maksudnya. Kalau kalian ada yang Zoom satu lagi, kamu taruh dari belakang. Jadi nanti pas apa yang saya tulis di depan, nanti bisa dilihat sama yang di Zoom-nya. Ada yang mau masuk Zoom lewat laptop juga boleh. Lewat apa? Lewat? Bisa, boleh. Makanya dicoba dulu, dilihat kamera belakangnya kan, kalau misalnya memang bagus, kan bisa kelihatan. Oke, jangan lupa absen di Spada ya. Absen. Lucky belum absen. Siapa lagi nih? Nurul Putri. Terus di Fani. Ayu Kristina. Ke mana? Boleh, boleh. Ini udah disolokin, tapi kenapa nggak hidup?
Ada yang mau jadi volunteer pegang kamera nggak? Ada yang mau jadi volunteer pegang kamera nggak? Iya. Hah? Nggak, nungguin Bu Rahmi, nanti datang Bu Rahmi. Hah? Iya. Kok masuk ke Zoom? Matiin dulu suara. Oke. Siapa tuh? Iya. Rating sekalian buat ini, buat seperti AA tuh. Aku belum pegang juga, tapi kalau udah siap. Hah? Di mananya? Yang penting ada aja. Ngapain? Kan lumayan ada pekan dulu. Ya, lagi nunggu Kak Rahmi, operator. Iya, kayaknya. Oke, kita mulai saja ya. Suara saya masih jelas ke Zoom? Halo? Jelas, Sir. Jelas, Sir. Belum ada angka jalan kan? Iya, pas saya mulai nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Good wabarakatuh. morning, how are you today? Oke, thank you sudah bersedia hadir ke kelas untuk hari ini. Kawan-kawan yang di Zoom juga jangan berkecil hati. Kalian juga masih bisa mendengar suara saya dengan jelas. Udah sarapan pagi semua? Udah ya. Oke, baik. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dan kita akan lanjut ke materi planning stage, atau bisa brainstorming atau outline dan lain sebagainya namanya, atau pre-writing bermacam namanya. Sebelum itu, kira-kira ada pertanyaan terkait materi kemarin? Kita kemarin terakhir bahas struktur esai ya, struktur esai. Jadi kita hari ini akan lanjut bagaimana mencari ide. Yang kemarin tuh banyak yang salah kan, yang membuat poinnya. Jadi ya alasan 3 poin itu banyak yang tumpang tindih. Jadi kalau misalnya memang makanya kemarin saya sampaikan buat sampai 5 atau 6, nanti yang sama digabungkan, terakhir kita nanti akan dapat 3 poin utama. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materinya, saya harap kalian juga sudah nonton videonya di Spada. Namun untuk sekarang kita nonton dulu videonya sekitar 2 menit. Kenapa video nggak jalan? Memang lama muncul atau? Oke, ini contoh ya. Jadi dia juga mencari 3 alasan kenapa pizza itu populer. Oke. Oke, jadi dia dapat 3 alasan. Yang pertama delicious, kemudian convenient, yang terakhir cheap. Oke. Kemudian
Berarti yang pertama dari harga ya. Yang pertama harga, kemudian rasa, kemudian ada di hampir semua tempat gitu, mudah ditemukan gitu. Atau bisa dibilang convenient itu praktis ya. Oke. Tapi kalau misalnya nanti kalian buat punya kalian, jangan langsung dibuat sub idenya atau sub idenya, tapi fokus dulu ke yang 3 itu. Kalau misalnya yang 3 itu udah fix, baru nanti kembangkan yang selanjutnya. Atau bisa jadi yang ini, yang sub idenya itu adalah hal yang sama dari yang misalnya punya kalian kemarin ada yang sama-sama. Berarti yang satu yang kita gabung itu masuk ke subnya, ke sub idenya. Oke. Jadi kalau misalnya udah seperti ini, itu nanti ketika kalian nulis juga sudah mudah. Jadi misalnya, misalnya bagian thesis statement-nya dia sudah ada nih ya. Pizza is popular for 3 reasons. Pizza is delicious. Pizza is convenient. Kemudian pizza is cheap. Itu topik center-nya per paragraf. Kemudian per paragrafnya juga ada supporting detailnya. Yang sub idea tadi dimasuk ke combine many ingredient in different way, itu berarti dia untuk poin-poin delicious-nya gitu. Oke, sampai di sini untuk videonya. Ada pertanyaan? Kira-kira sudah paham? Materi yang mana ya? Halo, Sir. Masuk ke kalian kan? Ke Zoom ada kan? Oh, enggak share. Nggak ada materinya, Sir. Oke, itu video yang ada di apa namanya? Yang ada di Spada. Kalian udah nonton kan? Belum, Sir. Oke, kita coba ulang ya. Ya. Oke, itu ya video yang di Spada. Di Spada ada suaranya kan? Di Spada, kalau di Spada suaranya ada kan?
Matiin aja dulu rekamannya. Ya, tutup. Sudah berdiri di mana? Hah? Berdiri di mana? Depan. Ada panggilan yang satu. Ya, ini kok. Oh, aja. Coba. Ini kali lagi. Tahiyapnya dia tapi seperti ini. Ya, maksud Surya kan di belakang satu. Terus di move satu. Kunci dulu. Yang bawah belum. Oke. Atau nggak usah habis. Nggak usah sampai yang kecilnya. Hah? Pulang. Biar Oh, ada jam aku. Zoom-nya penuh semua loh. itulah. Aku nggak tahu Itu bocor ya. Ada lihat anak video yang kirim ke Merdeka? siapa yang mahasiswa pakai. Enggak. Jadi Apa? Bukan Zoom bocor. bukan Ruangan. Hmm. Nggak bisa ya? tadi kan dipasang apa ya? Enggak, dia cabut terus katanya. Lah kok restart dia? Itu suaranya kalau kita pakai VPN bisa keluar sih. Pakai ini kan? Iya. Ini udah dimasukin. Bluetooth. Apanya? Coba tel. Buka di YouTube-nya aja. Hah? Mana ini yang mana linknya? Nggak ada. Watch on YouTube. Bukan ini. Ini kok nggak ini ya?
Nah, ini nggak ada suara kan? Enggak. Ya dah, kita cabut ini pun dia nggak ada suara. Sudah. Coba, gitu. Nggak ada suara kan? Ya, nggak usah masuk ke Zoom. Karena kalau masuk ke Zoom nggak dengar yang di luar. Bisa nggak sih? Diatur kan ini pakai headset. Dia bakal bisa keluar suara ke sini atau tetap masuk ke sini? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Usah ini. Kita lanjut aja. Nggak usah pakai langsung video. Langsung PPT-nya aja. Oke. Ini siapa yang pakai lagi Zoom ini? Keluar kok kami. Masukin ke Zoom. Enggak. Ini udah keluar udah boleh. Oh ya udah. Di Zoom-nya di gini caranya, coba buka Zoom. Buka Zoom. Coba balik ke yang ini yang ada namanya Zoom. Ini. Biar masuk suara ke Zoom. Nih. Ah. Terus coba besarin. Enggak, biar keluar speaker aja. Zoom nggak usah dengar suara nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar denger aja nggak apa-apa. Nah, ini kan nggak kedengar di sini. Bisa kayaknya tes. Bismillah aja ya. Coba hidupin dulu ininya. Hidupin dulu. Show dulu. Enggak, ini kayaknya suara speakernya masuk. Karena kan mic-nya hidup. Oke deh. If you do that, it's easy to write. Ini semester 3 ya? Habis itu masuk saya unit 2 ya? Apa? Satu ya? Dan jam sekarang ini saya nggak dapat Zoom-nya. Zoom-nya penuh. Ya udah kami. Kita nggak bisa Zoom-nya. Boleh.
Oke, sudah kami. essay, it doesn't even respond. Instead, begin by focusing the mindset just like your essay. Let's take a look at the example. See how you go about each step. Oke, kita ulang ya nonton videonya biar ada suara. Kalau betul-betulnya, after that, get there, not just there is Indonesian people, but like us, there are Brazilian. Lucky, suaranya kebuka Lucky. And here they are. Pizza is delicious. Pizza is convenient. And pizza is cheap. I now know the focus of each of my volunteer jobs. But I should say, we need to further explain in this case, I think supporting the development. With this mindset, we now have Oke, yang tadi ada idenya atau poin-poinnya, kemudian ada poinnya yang dipakai untuk nanti mengembangkan paragrafnya. Pizza has pepperoni and tomato and lots of other delicious things. Pizza can be cooked New York style or Chicago deep dish style. I have evidence that shows that pizza are Ini konteksnya Amerika ya. Kalau kita mungkin susah nyari pizza di sini. Jadi nggak mungkin kita bilang pizza convenient. Kalau kita apa sih yang convenient? Yang ada di mana-mana? Ayam penyet mungkin ya. Burger lah, burger. Apa? Burger. Iya. Oke, bisa jadi. Oke, itu ya next statementnya bisa regular for 3 reason. Kemudian paragraf pertamanya bisa delicious, topic sentence-nya, kemudian ada supporting sentence-nya, dan ada detailnya, supporting detailnya. Oke. Ada pertanyaan dari videonya? Nah, itu berarti kan Ya. berarti sama aja kayak pohon ini kan, San? Apa pohon topik gitu kan, San? Ada diagram. Bentar, sama kayak apa? Pohon apa diagram ya? Ya, diagram. Itu namanya ada yang bilang itu tree diagram, ada yang bilang clustering, ada juga yang bilang apa ya? Outline juga kadang-kadang ada yang sebutin. Tapi yang paling itu dibilang itu clustering atau tree diagram. Oke. Oke, ada beberapa hal yang harus kalian kok bergema ya? Ini masuk ke sini. Oke, ada beberapa hal yang harus kalian kalian lihat ketika melakukan planning stage. Yang pertama itu fokus on your topic. Kemudian seperti kemarin saya jelaskan, harus jangan terlalu luas, kemudian juga jangan terlalu sempit. Kemudian kalian cari dulu main idea-nya apa, kemudian baru dari topik turun ke main idea, kemudian baru nanti kita membentuk tesis statement-nya. Oke, kita coba ya. Yang punya kalian kemarin ada yang mau kasih contohnya? Contoh kemarin, Sir. Iya. Vaksin COVID-19, pencegahan COVID dengan vaksin. Oke, pencegahan COVID, atau kita persingkat dulu ya dengan vaksin.
Oke, berarti kita butuh 3 alasan kan? Atau 3 alasan mengapa orang-orang harus vaksin ya. Ya. Oke, alasan pertama apa? Membentuk kekebalan tubuh. Membentuk kekebalan tubuh. Oke, 2. Memperbaiki roda ekonomi. Memperbaiki roda ekonomi. Ya, tapi ya. 3-nya Ya ini apa? Pendidikan, tentang pendidikan. apa? Pendidikan kembali normal. Oke. Ini kira-kira dari 3 ini ada yang bertabrakan? Udah enggak. Enggak ya? Kemarin ya udah Oke. Kalau misalnya kita simpulkan, yang ini berarti dia bidang kesehatan, yang ini ekonomi, yang ini pendidikan. Walaupun kita nggak bilang dari pendidikan apa, dari ekonomi apa, dari kesehatan apa, tapi kita sudah membentuk dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk ide frasa ya, frasa. Jadi kalau misalnya kita jadikan tesis statementnya apa? There are 3 reasons why people should do vaccination, namely baru Indonesia. ya. Iya. Namely, yang pertama kalian mau angkat yang mana? Kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh. Apa bahasa Inggrisnya? It can Immunity, body immunity. Body yang keren itu apa namanya? Yang kalau sudah orang divaksin semua membentuk apa istilahnya? Herd. It can be imun. herd immunity apa community? Immunity. Oke, tahu kan? Jadi apa herd immunity ya? Immunity. Herd immunity. Oke, terus yang kedua it can, yang mana lagi? Pendidikan atau ekonomi? Pendidikan dua. Oke, it can change atau apa kata-katanya? Vaksin dapat membuat pendidikan menjadi pembelajaran kembali normal. It can be normal. Normally. It can be normal. No. It can. Dia kan nggak sebenarnya nggak membuat ya, tapi mempercepat ya. It can mempercepat. Kalau disingkat jadi apa ya? Membuat. Gimana bahasanya? Pendidikan kembali normal. Dapat mempercepat proses tatap muka. It can be di learning, face to face learning. Oke, semua and it can yang ketiga apa? memperbaiki roda ekonomi. It can Memperbaiki. dia nggak memperbaiki kan, tapi hanya
pas orang divaksin roda ekonomi baik nggak? Ya. No. Jadi efek langsungnya itu bukan roda ekonominya, tapi orang-orang kembali bisa jualan. Gitu. Orang-orang jualan kan belum tentu bisa, ya bisa secara harapannya bisa meningkatkan roda ekonomi, tapi kan nggak langsung, bukan efek langsung gitu. Itu yang kita taruh di poin itu harus efek langsung. Sedangkan efek langsungnya itu nanti masuk di penjabarannya. Jadi pas kalian cerita di dalam paragraf baru masukin yang tadi itu efek tidak langsungnya. Misalnya contohnya dengan orang divaksin nanti pasar bisa kembali buka dengan normal. Jadi dan itu akan memperbaiki roda ekonomi. Jadi kita nggak bisa langsung sebutkan di tesis statementnya bahwasanya memperbaiki roda ekonomi, tapi efek langsung dari topik yang kalian pilih. It can Dia nggak mau perbaiki. Normalize ya, normalize di market. Oke. Efek langsungnya adalah dia menormalisasi pasar. Nanti pasar itu yang memperbaiki roda ekonomi. Jadi ketika kalian kembangkan dalam paragraf 5, baru pakai memperbaiki roda ekonominya. Oke, ada yang lain? Ya. Oke, untuk ininya kalian harus pilih. Kalau misalnya kalimat pertamanya sudah pakai kalimat, berarti yang keduanya juga pakai kalimat, yang ketiganya pakai kalimat. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai frasa, berarti nanti pakai frasa. Misalnya, there are 3 reasons why people should do vaccination, namely, nggak cocok sih kalau untuk topik ini. Cocoknya harus pakai kalimat. Tapi bisa aja dia, misalnya ada 3 alasan mengapa yang punya kamu apa? Bisa, maksudnya kamu mau hilangin yang ini ya, karena mirip gitu, boleh bisa. Iya. It can be immunity, kemudian fasten the face to face, kemudian normalize di market, itu bisa gitu. Atau dia perasa semua gitu, dari awalnya perasa, yang keduanya perasa, yang ketiganya perasa juga nggak masalah. Kalau ini kan walaupun misalnya ini kita hilangkan, ini masih tetap dianggap kalimat. Kita hilangkan karena ininya sama. Oke, yang lain ada? Kak Amin, suaranya kok menggemas? Suaranya menggemas. Enggak, yang ke sini. Iya. Oke, ada yang lain? Topik yang lain? Kemarin apa, Mas? Ada? Kemarin siapa aja yang ngasih statement? Jihan. Ada yang aktif juga? Ada. Oh iya, matiin mic-nya. Ya, matiin Zoom. Oke. Apa lagi topiknya? Ayo, kan ada punya kalian yang kemarin. Yuk, coba kita lihat. Tentang apa sih? Publik ya. Ya, jadinya cuma 1 poin ya. Oke, boleh kita coba buat ya. No smoking in public. Oke. Apa alasan pertamanya sih kemarin? Disturbing others ya.
Yang kedua? For himself kan. Ya, bukan for public ya. Apa lagi? Ya intinya satu, karena kayaknya kalau misalnya iya. Iya. Atau coba kalau misalnya orang ngerokok di tempat umum, kenapa kalian nggak setuju dia ngerokok di tempat umum? Asapnya buat penyakit kan. Kalau misalnya kita kembangkan asapnya buat penyakit, bisa nggak lebih? Cause illness. Untuk siapa? Untuk orang yang dekat kan? Tapi kan nanti masuknya ke gangguin kita gitu. Kalau untuk child, kan gimana ya, maksudnya itu nggak bisa kita jadikan poin gitu, karena kan itu nggak apa namanya, kan bisa jadi di tempat umum itu ngapain anak kecil di tempat umum gitu. Oke, coba mungkin ada ide lain kenapa orang tidak boleh merokok di tempat umum. Pertama, mengganggu orang lain. Ada nggak alasan lain? Apa hubungannya dengan merokok di tempat umum? Jadi kalian buat alasan itu yang logis dan nyambung dengan topiknya gitu. Walaupun misalnya pabrik rokok itu masih kelihatan nyambung sih karena bicara rokok, tapi kan nggak ada hubungannya sama smoking in public gitu. Coba alasan yang lain apa? Apa? Ini tuh yang salah topiknya, Sir. Kalau misalkan nggak in public itu banyak banget subtopiknya. Ya, bisa kita ganti ya. Berarti kenapa orang sebaiknya tidak merokok? Mungkin itu lebih mudah dikembangkan ya. Ini ya, no smoking aja. Kenapa harus no smoking? Kenapa orang itu harusnya tidak merokok? Pertama, mengganggu orang lain. Oke. Terus kedua, merugikan dirinya sendiri kan? Bahasa Inggrisnya? Itu bisa masuk ke contohnya nanti. Merugikan diri sendiri. Oke. Cause illness. Terus satu lagi apa? Ini bisa masuk ke sini. Health. Terus ekonomi bisa masuk ke sini kan? Ke sini, ke health. Ini juga bisa kan? Jadi bisa kalau misalnya orang lain juga menyebabkan sakit, dirinya sendiri juga sakit. Jadi bisa dibahas di dua ini tentang sakit gitu. Tapi yang ini sakit untuk orang lain, yang ini untuk sakit dirinya sendiri kan, merugikan ekonomi. Satu lagi apa? Satu lagi? Kenapa orang tidak harus merokok? Bagian kesehatan, atau ini kita pecah. Kita ubah. Mengganggu kesehatan. Terus yang ini kan mengganggu orang lain. Kemudian mengganggu kesehatan. Ini nanti mengganggu kesehatan, bisa kesehatan dirinya sendiri, bisa juga kesehatan orang lain. Kita masuk di sini. Berarti ini nggak usah. Ini kita bahas ini di Survey Hazard ini bahas ke lingkungan. Jadi fokusnya nanti pembahasannya hanya ke masalah lingkungan. Kemudian yang satu lagi mengganggu atau spending much money. Nah, berarti ini nanti kan bisa cerita tentang kalau dia kumpulin duitnya bisa beli ya hal lain yang berguna, bisa
bangun rumah atau itu yang contoh-contoh yang lagi viral, uang rokok dia tabung-tabung terus bisa beli mobil, bisa beli apa gitu. Itu nanti bisa kalian jadikan sebagai contoh datanya. Jadi nanti tinggal cari aja link beritanya, bisa kalian masukkan ke datanya. Jadi ini ya kuncinya berarti di pemilihan topiknya. Kalau topiknya terlalu sempit, maka nanti kalian akan kesusahan cari alasannya. Kalau topiknya terlalu luas juga nanti nggak bagus. Jadi nanti kalau misalnya smoking in public, terus nggak dapet tuh alasannya. Coba diperbesar lagi. Misalnya yang ini no smoking, dapat 3 alasannya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Ada? Oke, itu ada 2 ya. Ada namanya brainstorming yang seperti itu, atau bisa juga pre-writing. Jadi kalau pre-writing itu kalian nulis saja dulu seperti kemarin. Jadi nulis saja sebanyak-banyaknya. Kalian punya topik, terus kalian list saja. Coba kita cari topik lain misalnya. Apa topik lain? Yang lagi happening hari ini apa? Itu dikalikan. Terus kita mau bahas apanya? Apa? 3 kesiapan. Nanti kita mau nulis tentang apa? Alasan kesiapan mental. Kayaknya cool. Oke, ini ya, kita kan kemarin bahas tuh tesis, bahas essay, essay-nya argumentatif. Berarti kita harus milih topik yang bisa kita berikan argumen. Bisa kita berikan alasannya apa, atau kita setuju, tidak setuju karena apa. Gitu. Atau kalian nggak setuju masuk sekolah, masuk tatap muka boleh. Misalnya, topiknya itu reason mau masuk not face to face. Oke. Oke. Nah, ini bisa. Misalnya, pertama apa misalnya? Apa yang pertama? Kenapa? Kan mulai bingung saya. Hah? Kalau atau ini kita ganti reason for online learning misalnya. Apa fokus lebih baik, fokus well. Apa lagi? Kalau internetnya nanti itu malah negatifnya. Yuk, apa lagi? Apa? Kalau kamu nanti bisa kira-kira mengembangkannya dengan alasan yang logis, nggak masalah gitu. Tapi sebenarnya nggak masuk ke sini kan. Fokus well ini berarti nanti kenapa kita sebut fokus well, karena kalian bisa mengerti materi dengan lebih mudah misalnya. Karena nanti kan bisa bilang kalau untuk pembelajaran bahasa mungkin masih mudah, tapi kalau matematika gimana caranya? Coba kalau online. Jadi kalian bisa kasih contoh di sini nanti gitu. Misalnya kalian setuju online untuk mata kuliah yang tidak praktek misalnya micro teaching gimana caranya online? Atau kalau misalnya yang teknik yang kimia misalnya campur kimia gimana caranya online? Untuk di bagian ekonomi ya kita lebih hemat aja sampai kalau lagi pemikiran. Oke, mungkin itu bisa ya lebih saving.
saving. Apalagi? Ada lagi? Fleksibel maksudnya fokus. Fleksibel itu apanya yang fleksibel? Kita bisa menyesuaikan kalau kita mau belajar di mana aja bisa. Oke, fleksibel. Oke, apalagi? Ada lagi? Fleksibel. Oke. Fleksibel ini berarti bisa fleksibel time, bisa fleksibel tempat juga ya. Ada lagi? Kita bisa pakai aplikasi apapun untuk lebih gampang belajarnya. Kita lebih gampang bisa kalau online. Oke, bisa pakai tool ya. Learning tool. Ada lagi? Oke, kita anggap aja masih banyak di sini. Nah, ini kalau misalnya kalian nulisnya seperti ini, itu namanya free writing. Jadi kalian bebas tulis saja dulu sebanyak-banyaknya, nanti baru kalian cek lagi. Jadi banyak cara. Tergantung kalian sukanya yang mana, gitu. Atau boleh juga yang clustering ini kalian jadikan outline, gitu. Tapi nggak tahu ya kalian lebih suka gimana. Misalnya topiknya tadi no smoking, no smoking. Kemudian 1, 2, 3, misalnya sini A, B, C kan. Terus ini nanti kalian kembangin lagi ke sini. Itu juga bisa. Jadi terserah kalian sukanya yang mana. Tapi yang paling penting itu sebenarnya logika kalian yang mulai harus kalian berpikir secara sistematis. Misalnya gini, kalau misalnya saya tanya bagian dari ruangan ini itu apa saja? Bagian dari ruangan ini. Kalau pintu nanti kawannya siapa? Pintu kawannya jendela, tembok, atap. Berarti bukan ruangan ini. Kalau ruangan ini berarti papan tulis, kursi, meja. Kalau ada ini nggak ada meja ya. Itu bagian dari ruangan ini. Makanya saya bilang ketika kalian pilih topiknya, kalian harus lihat strukturnya. Kalau misalnya saya tanya bagian dari gedung ini apa? Bagian-bagian dari gedung ini. Iya, ruangan kelas, ruangan kantor, ruangan komputer. Emang ada kamar mandi di sini? Nggak ada kamar mandi di sini. Kamar mandi yang di belakang. Oke, kalau misalnya mau kalian masukkan kamar mandi, berarti bagian dari universitas atau bagian dari ekip. Baru nanti ada gedung ekip, ada gedung musala, ada gedung kamar mandi, ada kantin tuh bukan punya ekip. Kantin tuh punya universitas. Oke, jadi gitu ya. Jadi ketika kalian pilih topik itu pastikan alasannya itu memang bagian dari topiknya. Alasan-alasannya itu bagian dari topiknya. Gitu. Oke. Ada contoh lain? Atau ada yang mau bertanya atau kita lihat dulu PPT-nya, kita lanjutkan dulu. Oke. Ini ya, ini disuruh eliminating atau selecting. Jadi kalau kalian sudah pilih udah banyak idenya, nanti kalian bisa eliminating atau kemudian selecting yang betul-betul kalian butuhkan untuk mensupport topik kalian. Kalau misalnya nggak mensupport, buang aja. Jadi walaupun misalnya kelihatannya nyambung, tapi itu nanti akan membuat kalian stuck, itu buang aja, nggak apa-apa. Jadi tinggal kembangkan apa yang kira-kira itu bisa dikembangkan. Jadi jangan misalnya kayak apa tadi yang pabrik rokok ya, misalnya kita bicara rokok no smoking, kemudian pabrik rokok masih nyambung gitu, tapi itu terlalu luas gitu. Nanti kita akan bicara tentang kebijakan misalnya pemerintah harus melarang pabrik rokok atau apa gitu.
atau menaikkan pajaknya, itu nanti udah nggak fokus lagi ke topik yang kita pilih. Oke, next. Pro idea, irrelevant idea, itu ya. Pro idea, irrelevant idea, kemudian those that don't support your thesis. Jadi kalau misalnya, maksudnya jangan sayang nih, apa namanya, kan biasanya kalian tuh ini kayaknya nyambung nih, sayang ya kalau dibuang, idenya bagus gitu. Ya kan biasanya kalian nulis kayak itu. Ini kan bagus gitu. Walaupun misalnya itu bagus, kalau nggak mensupport ide tesisnya, ya udah buang aja, gitu. Jangan kasihan. Oke, keep cycle, select kualitasnya ya yang pertama, kemudian unique, kemudian interesting atau fresh idea itu boleh dipertahankan, kemudian those relevant and supportive of your thesis. Intinya itu secara umum harus support tesisnya. Kalau nggak support, buang saja, cari ide yang lain. Oke, ini udah juga ya tadi udah kita bahas. Ketika kalian sudah dapat banyak, misalnya ada 3 sampai 5, kalian pilih 3, itu kalian pilih yang memang betul-betul terkaitnya itu banyak dan bisa dikembangkan. Kemudian kualitas ya, misalnya kayak yang tadi kesehatan, apalagi tadi ekonomi sama pendidikan. Kemudian kita pilih tuh, kita mau taruh yang pertamanya yang mana. Misalnya menurut kita kesehatan itu lebih utama, berarti kita taruh kesehatan poin 1, kemudian pendidikan poin 2, ekonomi poin 3. Tapi kalau misalnya kalian mungkin anak ekonomi, bisa jadi mereka pilih ekonomi nomor 1, kesehatan mungkin nomor 2, pendidikan nomor 3. Atau karena kalian anak pendidikan, bisa jadi kalian taruh pendidikan di pertama, kemudian kesehatan, baru ekonomi. Jadi boleh taruh sesuai dengan kalian akan memperkuat poin mana. Kan biasanya paragraf pertama bisa jadi itu panjang kali nanti kan. Pas di poin kedua udah mulai stuck gitu. Intinya taruh poin yang paling dekat dengan kalian, yang paling kalian pahami taruh di poin pertama, yang terus kedua dan ketiga. Oke, kita lanjut. Lastly, arrange this premium idea in the emphatic order, putting last, the most important, the most significant. Ini yang boleh pakai ini ya, misalnya kalian pakai the most important poin pertama, kemudian the most the other, atau juga boleh pakai first, second, kemudian last, kemudian in conclusion, nggak masalah. Itu hanya cara kalian memperkuat tesisnya, mau pilih pakai yang mana. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan keberapa ya, ketiga ke-6 apa ke-7 ya, tentang transition signal. Oke, ini kalau misalnya seperti ini itu namanya outlining, bisa yang seperti tadi, atau juga bisa disebut listing. Jadi banyak istilahnya, kalian nggak usah bingung di istilahnya, yang penting kalian bisa pakai yang mana saja. Oke, kemudian ada thesis statement-nya. Kemudian main idea, support, kemudian type of support. Ini type of support misalnya example, statistik, quote. Ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang structure dari essay ya. Oke. Nah, ini misalnya contoh introduction sentence-nya, banyak elemen masyarakat Indonesia yang menolak Omnibus Law. Ini yang semester kemarin karena lagi seru-serunya Omnibus Law. Kemudian thesis statement-nya, there are 3 reasons why Indonesia college student reject Omnibus Law. 1, misalnya merugikan buruh. 2, mementingkan pengusaha. 3, tidak sesuai prosedur. Kemudian di merugikan buruh itu misalnya gaji dibuat per jam, kemudian PHK secara sepihak, kemudian tidak ada status karyawan tetap, kemudian yang poin kedua lebih mementingkan pengusaha, tidak ada sanksi jika telat membayar upah, kemudian poin kedua, ketiga gitu. Kemudian tidak sesuai aturan undang-undang, kalau yang tidak sesuai prosedur ya, kemudian pengesahan secara diam-diam, kemudian tidak ada uji pabrik. Kemudian conclusion-nya, pekerja asing mudah masuk ke Indonesia. Itu bisa kalau topiknya Omnibus Law.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Enggak, conclusionnya itu kan statement terakhir kita. Tapi kan nanti bagian atasnya itu tetap harus nge-restate tesis statementnya. Kan conclusion itu ada dua bagian ya. Bagian pertama restate tesis statement. Itu berarti harus ulang tesis statementnya, tapi dengan cara yang berbeda. Gitu. Kalau ini kita bisa ngasih opini kita gitu. Opini atau apa nih? Argumen, boleh argumen dari penulis atau pendapat penulis, misalnya yang kemarin tuh tentang, kalau yang contohnya di modul itu tentang pemakaian apa tuh? Sunscreen, itu kan ajakan dia, ayo kita gunakan sunscreen secara teratur gitu. Yang di bawah itu bebas, tapi tetap harus nyambung dengan topiknya. Boleh ajakan, boleh opini si penulis, boleh juga pengalaman sendiri, atau mungkin ya pendapat sendiri, atau mungkin ada quote dari public figure, misalnya kalau misalnya kalian nulis tentang vitamin C misalnya bisa pakai itu kan apa yang terkenal tuh healthy inside fresh outside gitu misalnya, itu kan bisa aja kalian tambahkan di bagian terakhir gitu. Ya intinya poin pentingnya di conclusion itu adalah restate thesis statement. Itu yang harus ada di conclusion, di bagian conclusion. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Ada? Belum ada ya? Oke. Kalian harus banyak lagi latihan, kembangkan ide-idenya, karena nanti UTS kita sudah mulai nulis. Tapi nanti mungkin UTS topiknya masih seragam semua. Belum tahu juga ya. Tapi kalau UAS sudah pasti nanti kalian harus pilih topik sendiri. Kalian sukanya apa, mau bahas apa, kalian pilih sendiri. Oke. Kita masih punya berapa menit lagi? Kita masih punya 20 menit lagi. Yang di Zoom masih dengar suara saya? Masih, Sir. Masih ya? Oke. Sekarang kita coba kembangkan satu topik, kira-kira apa yang menarik? Yang menarik tentang apa? Coba buka YouTube yang lagi trending apa? Topik apa yang lagi trending di YouTube? Ya nggak masalah. Ikatan cinta boleh. Betul nggak? Betul. Hasil P-nya kabur dari apa yang di Zoom? Yang di Zoom mau bahas apa? Lucinta Luna sama Boy William, Sir. Kenapa Lucinta Luna sama Boy William? Ada sangku, Kak. Hah? Oh, maksudnya dia ngaku gitu. Oke, apanya yang kalian bahas? Maksudnya kalian nggak setuju? Setuju apa? Setuju apa? Oh, maksud kalian setuju Lucinta Luna itu jujur? Oke. Oke ya. Oke, berarti yang akan kalian bahas adalah alasan mengapa. Tapi ini efeknya gini loh, ketika kita nulis itu efeknya terhadap orang lain apa gitu. Emang perlu orang tahu alasan kalian pengen
Cinta Luna itu jujur gitu. Kenapa nggak yang tadi apa namanya yang sinetron misalnya? Itu kan lebih enak kalau nyemanginnya. Sinetron tadi apa? Ikatan Cinta itu kan lagi booming tuh. Misalnya kalian setuju atau enggak dengan sinetronnya? Nggak setuju kan? Berarti kalian bisa nyumbangkan alasan mengapa masyarakat tidak sebaiknya tidak menonton ikatan cinta. Oke, udah kan? Nanti kalian bisa kembangkan gitu alasannya apa. Oke, silakan kerjakan, cari 3 alasannya. Berarti kalau kalian nggak pernah nonton, gimana cara kita tahu alasannya? Ini ketika misalnya kalian mau kritik sesuatu, ini pasti apa namanya lesson learn ya. Ketika kalian mau kritik sesuatu, kalian nggak suka, tapi kalian nggak tahu tentang itu, maka kalian nggak bisa kritik. Jadi kalau walaupun kalian nggak suka, kalian harus nonton. Dia bukan untuk suka gitu, tapi untuk mengkritiknya. Makanya nanti kalau misalnya kalian melakukan kritik, harus sesuatu yang kalian pahami. Karena kalau kalian nggak paham, hanya dengar-dengar, oh katanya ikatan cinta gini. Itu nanti ketika kalian nulis, kalian juga bingung. Ya boleh aja, gitu. Kan itu bisa masuk ke nilai nanti. Ke apa? Kalian paham nggak gitu? Ada yang nonton videonya? Atau gini, contoh lain, misalnya Squid Game. Banyak kan orang bilang Squid Game tuh apa sadis ini tuh. Terus pas kita tanya alasan kamu nggak setuju apa? Nggak tahu, saya nggak nonton. Jadi dia hanya dengar kata orang. Oke, kita cari topik lain yang dekat dengan kalian. Oke, yang di Zoom jangan di komen ya. Kalian ngomong aja gitu, biar saya bisa dengar gitu. Bisa saya tanggapin. Kalau di chat nanti saya harus ke laptop lagi. Oke, kita cari topik lain yang dekat sama kalian apa? Nah, ini nih, saya kasih nih alasan mengapa apa Lesti Kejora hamil dulu kan? Alasan mengapa orang-orang harus kuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris. Oke, coba kembangkan menjadi 3 alasan. Kalau kalian masih bingung juga, nggak tahu alasannya, coba nanti pulang merenung lagi. Kira-kira kenapa kalian masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris? Prodi pendidikan bahasa Inggris ya. Kenapa orang-orang harus kuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris? Yang di Zoom kedengaran? Yang mahasiswa yang non-insan boleh prodi sendiri ya, apa sastra Inggris atau juga prodi pendidikan bahasa Inggris. Kenapa kira-kira? Ada yang udah dapat? Apa poin utamanya apa? Kenapa orang harus kuliah di program seperti itu? Apa? Peluang kerja di masa depan. Oke? Sir, Ya? sir, Iya, silakan ngomong. Kedengaran? Silakan. menambah skill atau kemampuan memperdalam prodi Skill kemampuan bahasa ya. Skill kemampuan bahasa. Iya. Oke. Itu sebenarnya yang poin pertama.
Kalau misalnya dapat peluang kerja, nanti itu masih bisa saja kita jadikan alasan, tapi itu kan masih bisa diperdebatkan. Kalau misalnya anak teknik bilang, enggak kok, teknik lebih mudah kok dapat kerja. Ya, tapi bukan itu berarti salah ya, itu masih bisa kalian berikan alasan-alasan memperkuatnya gitu. Oke, udah berapa? Udah 2. Alasan ketiga? Ya, silakan. Dosen yang mempunyai berbagai macam background. Apa? Dosennya. Oh, dosen-dosennya mempunyai berbagai Macam background pendidikan. Oke, boleh. Oke, udah ya. Mudah kan? Mudah nggak nyari alasannya? Mudah. Kenapa mudah? Mudah, Sir. Karena relate sama kalian. Makanya saya sarankan nanti ketika kalian cari topik itu yang relate sama kalian. Pasti kalian nggak akan bingung nyari alasannya. Tapi kalau misalnya topiknya nggak dekat sama kalian nggak punya pengetahuan tentang topiknya, maka kalian pasti akan susah mengembangkan alasannya. Oke, itu ya yang poin penting ya. Poin penting kalian harus mencari topik yang sangat dekat dengan kalian dan kalian tahu gitu. Jadi untuk UAS kalian sebenarnya udah bisa siap-siap dari sekarang. Kalau misalnya, saya mau nulis tentang ikatan cinta tadi ya, misalnya ikatan cinta. Berarti kalian nanti malam sampai nanti UAS kalian nonton ikatan cinta gitu. Biar pengetahuan kalian banyak gitu. Jadi selain nonton juga baca artikel tentang komen-komen psikolog tentang ikatan cinta. Kalau baca apalagi yang kebanyakan di internet itu kayaknya banyak tuh yang sudah nulis alasan-alasan kenapa ikatan cinta itu nggak bagus misalnya. Itu ya, itu poin pentingnya. Poin pentingnya pilih topik yang dekat dengan kalian. Gitu. Jadi pas nanti ditanya, kalian tahu gitu. Kalian udah mahir tentang itu. Oke, kalian udah 3 semester ya. Mata kuliah yang paling kalian suka apa? Paling kalian suka dan paling kalian kuasai ya artinya ya. Jangan saya suka speaking, tapi saya nggak menguasainya. No. Tapi yang paling kalian kuasai dan paling kalian suka apa? Oke, choose speaking. Yang lain? Listening, sir. Oke, listening. Writing, oke. Intinya kalian tuh harus punya skill gitu. Kalau orang Indonesia itu, kenapa orang Indonesia itu selalu kalah di kancah nasional? Karena mereka nasional ataupun internasional ya. Karena orang Indonesia itu mereka hanya tahu sedikit hal tapi sedikit hal tentang banyak topik gitu. Kalau tanya pertanian dia tahu, tanya ekonomi tahu, tanya apa lagi? Tanya agama tahu, tapi hanya di batas level atasnya. Makanya orang Indonesia itu sering bertengkar. Jadi